merasa ada yang aneh karena menurut dia itu dagingnya itu terlalu empuk saat dijadikan rendang yang akan dia hidangkan bahkan untuk keluarganya. Gue gak mau banyak ngomong di intro kali ini karena ini kasus yang bener-bener gila banget sampai gue gak bisa banyak ngomong. Gue gak bisa ngebayangin gimana bisa daging manusia dijadiin rendang sama orang ini. Kasus ini lagi-lagi dari Indonesia. Korbannya itu seorang anak kecil yang dijadikan rendang sama pelakunya. Bahkan hakim itu sampai nangis begitu dia bacain kronologi kejadiannya di persidangan saking sadisnya yang dilakuin sama pelaku ini. Buat kalian yang gak kuat sama hal-hal yang mengilukan dan mengerikan, kalian bisa skip aja video ini dan nonton video gue yang lainnya yang lebih mending. Karena cerita yang bakal gue bawain hari ini itu cukup ekstrim dan menyangkut soal anak-anak. Tapi buat kalian yang mau nonton video ini sampai akhir, terima kasih. Cukup dijadikan pembelajaran aja untuk lebih berhati-hati untuk diri sendiri dan juga lebih menjaga lagi anak-anak kalian. Dan yang lebih penting lagi, kita harus sadar bahwa di luar sana itu udah banyak banget orang gila zaman sekarang. Dan sekali lagi gue mau disclaimer ke kalian kalau semua yang gue bawain cerita di YouTube gue ini itu semuanya adalah true story yang kalian bisa cari sendiri di Google. Gue ceritain karena buat kalian yang males baca, males nge-research, ini gue rangkum jadi satu dan gue bawain di sini dengan metode storytelling. Hai, gue Akashi dan selamat datang di channel gue Medusas Baby. Tolong banget dukung gue terus dengan cara subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian yang suka juga sama konten-konten kayak gini. Langsung aja kita mulai dan ini dia Scream with anak-anak jadi rendang case. Kejadian ini terjadi di Riau. Kita kenalan dulu sama Muhammad Delvi. Jadi Muhammad Delvi ini dia udah putus sekolah pada saat dia SMP, jadi dia hanya lulusan SD. Delvi ini tuh sangat-sangat mengidolakan dan sangat mengagumi dan membanggakan bapaknya sendiri. Kalau kita ngomong, ya pantaslah seorang anak mengagumi dan mengidolakan seorang bapaknya. Tapi beda ya sama si Delvi ini, karena Delvi ini tuh kagum dengan pekerjaan bapaknya yang di luar nalar gitu. Dia anak dari seorang dukun yang bernama Basri Tanjung. Basri Tanjung ini adalah dukun yang sangat terkenal dan sangat dihormati di desanya pada tahun 2000-an di Desa Perawang, Kabupaten Siak, Riau. Dukun Basri ini tuh dianggap memiliki ilmu kebal dan ilmu penerawangan karena dia ini tuh sering ngobatin orang-orang di desanya yang kena berbagai macam penyakit, itu dia bisa gitu. Jadi balik lagi ya, jadi intinya si Delvi ini tuh kagum banget dengan kesaktian bapaknya ini, apalagi bapaknya itu tuh sangat dihormati. Sedangkan ibunya Delvi ini tuh berjualan sate di sekitar desa mereka. Delvi juga mempunyai 2 orang kakak kandung yang sudah merantau keluar kota karena mereka ini pingin hidup lebih mandiri dan juga ingin meneruskan bisnis sate ibunya di kota lain. Di sisi lain, si Delvi ini pekerjaannya itu nggak menentu. Delvi ini tuh juga tipikal orang yang suka murung, suka menyendiri, pendiam, tertutup. Tapi ayahnya ini tuh sering banget ngelibatin Delvi di ritual perdukunannya ini. Delvi ini pernah dimandikan dengan bunga 7 rupa dan juga 7 mata air yang berbeda. Karena ayahnya ini tuh kayak yakin banget kalau Delvi ini tuh bakal menuruni ilmu kebal dan ilmu penerawangan ayahnya ini. Karena pada saat itu ayahnya Delvi ini sudah mulai sakit-sakitan. Yang di luar akalnya kasus ini adalah syarat yang harus Delvi lakukan untuk menurunkan ilmu-ilmu ayahnya ini itu yang di luar nalar. Delvi ini harus mengumpulkan 7 penis anak laki-laki yang sehat atau tidak impoten. Awalnya Delvi ini tuh ngerasa kayak wah berat banget nih. Tapi karena faktor dia udah terlalu mengagumi ayahnya dan dia itu pingin banget nih ilmunya dan dia pingin juga kayak pingin banget dihormatin sebagai dukun sakti yang bisa nyembuhin orang-orang. Apalagi keuntungannya juga nggak main-main buat Delvi karena dia cuma lulusan SD dan dia sulit untuk mencari pekerjaan di mana-mana. Karena perdukunan bapaknya ini pada saat itu adalah sumber utama pemasukan ekonomi keluarga mereka karena bisa dibilang pada saat itu
keuntungannya itu banyak banget. Akhirnya walaupun sulit, si Delphi ini tuh pelan-pelan mikirin bagaimana caranya supaya dia bisa memenuhi syarat dari ayahnya itu. Tapi tiba-tiba pada tahun 2010, ibunya Delphi ini meninggal dunia. Nah, karena ayahnya yang udah sakit-sakitan ini akhirnya nggak ada yang ngurusin, akhirnya ayahnya ini memutuskan untuk dia balik ke kampungnya aja, yaitu ke Desa Duri, Kabupaten Bengkalis, Riau. Sedangkan Delphi ini dia nggak ikut sama ayahnya ya, dia itu memutuskan untuk tinggal bersama salah satu kakaknya di Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Delphi ini tuh pindah ke sana karena dia itu ingin membantu kakaknya untuk berjualan sate gerobakan di kota itu. Udah lama banget, jadi sekitar 3 tahun kemudian, gak ada yang nyangka kalau ternyata si Delphi ini tuh masih memikirkan dan masih seambisius itu. Jadi 3 tahun dia di sana setiap hari jualan sate itu tidak memudarkan niat dia untuk memenuhi syarat dari ayahnya. Justru disinilah kesempatan dan puncaknya Delphi ini untuk memangsa korban pertamanya. Januari 2013, akhirnya Delphi ini memulai aksi pertamanya. Jadi gue jelasin dulu kenapa kesempatan, karena kebetulan di pangkalan sate gerobakan kakaknya si Delphi ini itu banyak banget anak kecil yang suka main di sana. Bahkan Delphi juga udah lama kenalan dan main sama salah satu anak yang bernama Febrian Della. Febrian Della pada saat itu berumur 5 tahun dan kebetulan pula rumahnya Febrian Della ini sangat-sangat dekat dengan pangkalan gerobak satenya. Suatu hari si Delphi ini inisiatif untuk mengajak si Febrian Della ini untuk main ke semak-semak, dan disitulah Delphi mulai menghabisi dan mengambil sosisnya Febrian Della ini dengan cara dipotong menggunakan cutter. Setelah itu tubuhnya si Febrian Della ini dikubur seadanya aja di tempat itu juga, karena tempat itu kebetulan itu jarang banget dilaluin sama orang. Dan itulah cara Delphi ini mendapatkan sosis pertamanya. Jadi dia masih harus nyari 6 sosis lagi. Di sisi lain, keluarganya Febrian Della ini tuh tentu panik banget. Mereka udah nyari berminggu-minggu, berbulan-bulan, tapi mereka tetap tidak menemukan tubuh dari Febrian Della. Dan juga keselnya itu nggak ada yang menaruh curiga kepada Delphi aka tukang sate gerobakan di dekat rumahnya Febrian Della ini. Setelah apa yang dia lakukan, si Delphi ini langsung pindah nih ke rumah kakaknya yang satu lagi yang berada di Kabupaten Siak, Riau. Di sana Delphi nggak jualan sate lagi. Di sana Delphi pindah haluan menjadi tukang galon isi ulang. Tapi di sana juga Delphi ini sering banget ngelamun, dimana ini tuh sangat merusak kinerjanya si Delphi ini, sampai bosnya si Delphi ini tuh sering negur kenapa Delphi ini tuh ngelamun terus dan juga nggak fokus sama pekerjaannya. Tapi pada saat itu si Delphi ini tuh selalu menghindar, bahkan selalu menghiraukan nasihat dari bosnya. Setelah 2 bulan si Delphi ini bekerja di galon isi ulang itu, Delphi ini tuh pamit sama bosnya. Dia bilang katanya dia itu mau ke Bengkalis untuk jenguk ayahnya yang lagi sakit. Bahkan ya nggak tahu dirinya si Delphi ini baru juga 2 bulan kerja, si Delphi ini tuh berani minjem uang ke bosnya yang dia bilang untuk berobat ayahnya di Bengkalis. Heran pula katanya dukun tapi nggak punya duit ya kan. Akhirnya beneran lah ternyata si Delphi ini pergilah ke Bengkalis. Tapi setelah nyampe di Bengkalis, si Delphi ini bukan yang ngejenguk ayahnya, tapi dia itu kawin lari dengan pacarnya yang mereka udah lama banget ternyata berpacaran, itu dari si Delphi ini SMP. Pacarnya ini bernama Dita Desmalasari. Kenapa kawin lari? Karena usut punya usut, orang tuanya si Dita ini tuh enggak merestui hubungan mereka. Ya jelas lah enggak merestui hubungan mereka. Gimana mereka minta kawin pada saat mereka itu masih umur 19 tahun, yang dimana Delphi itu juga belum punya pekerjaan. Dan ditambah lagi si Dita ini tuh anak sulung, dimana Dita ini tuh bekerja di salah satu tempat laundry, yang dimana itu adalah salah satu harapan dari perekonomian keluarganya si Dita ini. Tapi akhirnya si Dita ini tuh mau-mau aja dan mereka kawin lari. Dan kalian bayangin aja ya, udah susah pula. Setelah si Dita ini nikah sama Delphi ya Dita inilah akhirnya yang ngebantuin Delphi untuk mencari sosis lagi. Akhirnya mereka menyusun rencana ini karena tuh mereka harus mendapatkan 6 sosis lagi itu secepatnya sebelum ayahnya si Delphi ini meninggal. Karena pada saat itu ayahnya Delphi ini tuh sudah sakit
parah. Dan di Bengkalis mereka akhirnya menemukan korban baru, yaitu Acik yang berumur 40 tahun. Ya gue juga gak tahu kenapa korbannya yang satu ini udah tua ya, katanya harusnya bocil gitu. Acik ini mengalami keterbatasan mental, dan karena itulah mereka tuh nganggep si Acik ini tuh sasaran yang empuk banget buat mereka. Akhirnya pada bulan Juli 2013 sama kejadiannya, jadi si Acik ini diajak sama mereka untuk ke semak-semak yang sepi dan jarang banget dilaluin sama orang. Terus mereka habisi dan mereka ambil sosisnya si Acik ini, mereka taruh di kantong kresek hitam. Jasadnya Acik ini mereka kubur seadanya aja, lalu ditinggal. Beberapa minggu kemudian, tanggal 2 Agustus 2013, mereka menemukan lagi korban ketiganya yang masih di daerah Bengkalis. Seorang bocah yang bernama Al Iksan yang berumur 9 tahun pada saat itu. Delvi ini tuh dapet si Ihsan ini karena Ihsan itu waktu itu sering banget mancing sama teman-temannya di satu sungai yang berada di sana. Yang ini agak lain dan agak ngeselin juga ya si Delvi ini. Dia ini sama istrinya itu ngajak si Ihsan ini, modusnya mau jalan-jalan naik motor ke suatu sungai yang di sana itu sepi. Jadi masih banyak ikannya karena belum banyak yang mancing di sana. Iming-imingnya itu di sana banyak ikan. Mending dibeliin jajan gitu. Ini iming-imingnya di sana banyak ikan. Ya siapalah anak kecil yang gak mau gitu jalan-jalan naik motor, terus di sana banyak ikan ya kan. Akhirnya mereka bertiga ini cengtri lah ke sungai itu. Dan di sana memang sungainya sepi dan akhirnya ya lagi dan lagi dieksekusi dan dikubur seadanya di sana. Sekarang dia udah punya 3 sosis ya. Di sini ambisinya si Delvi ini tuh makin gede untuk mengumpulkan 4 sosis lagi. Karena selama ini kan aman-aman aja. Sama seperti sebelumnya, keluarganya Iksan ini panik nyariin tapi jasadnya juga tidak bisa ditemukan, dan akhirnya ya si Delvi ini pun lolos lagi tanpa ada yang mencurigai. Di sini akhirnya Delvi dan bininya itu balik lagi ke tempat kakaknya si Delvi yang tadi si Delvi kerja di tukang galon itu. Tapi dia di sana itu bukan balik untuk kerja jadi tukang galon dan balikin duit si bosnya itu ya. Tapi dia ke sana itu untuk mencari target baru. Akhirnya tanggal 14 Agustus, mereka pun menemukan mangsa, yaitu Randy Hidayat yang pada saat itu berumur 10 tahun. Delvi ini tuh sebenarnya udah lama kenal sama korban ini karena si korban ini dia sekolah di SDN 08 Sebatang Timur, dimana itu deket banget sama rumah kakaknya si Delvi. Mereka menjalankan aksinya dengan modus pura-pura gak sengaja ketemu sama si Randy ini, terus diajak jalan-jalan naik motor. Randy ini mau-mau aja karena kan sebelumnya mereka udah kenal. Dan pada saat mereka udah jalan, mereka ini tuh sebenarnya sempat mampir ke sebuah warung untuk membeli cutter dan juga kantong kresek hitam yang pastinya itu untuk kebutuhan eksekusi ya. Pas di jalan, Delvi ini tuh ngelewatin sebuah makam yang mana makam ini tuh jarang banget dilaluin sama orang. Akhirnya si Delvi ini tuh ngajak Randy untuk mampir ke makam, dan Delvi ini tuh bilang katanya dia ini mau mengunjungi makam ibunya. Dan di sanalah akhirnya Randy dieksekusi, sosisnya diambil, dimasukin kantong kresek hitam, dan si Randy ini cuman dikubur seadanya aja sama kayak tadi. Sama seperti keluarga sebelumnya lah ya. Keluarganya panik, keluarganya nyariin tapi nggak bisa ketemu, dan Delvi pun lolos. Sudah mendapat 4 sosis. Tiba-tiba si Delvi ini pada bulan Maret itu mendapatkan kabar bahwa ayahnya ini lagi kritis di Bengkalis. Akhirnya Delvi ini tuh ngajak Dita atau si bininya ini untuk baliklah ke desa Duri Bengkalis. Tapi sayangnya pada saat mereka sampai sana, ayahnya Delvi ini itu sudah meninggal dunia. Dan ternyata juga kabar bahwa ayahnya Delvi ini sudah meninggal dunia itu tidak menurunkan niatnya si Delvi, karena dia pikir kalau misalnya ilmu ayahnya itu masih bisa diturunin asalkan dia pokoknya mendapatkan 7 sosis gitu kan. Nah jadi kan ini tinggal sisa 3 lagi ya berarti. Ayo kita lanjut lagi karena rendangnya belum muncul nih. Tanggal 16 Maret 2013, mereka menemukan korban kelimanya yaitu M. Akbar, asal Bengkalis, yang waktu itu Akbar ini berumur 9 tahun. Modusnya sama, di lahan sepi, eksekusinya sama, dikuburnya sama, keluarganya pun nyariin sama, mereka tidak bisa menemukan juga. Delvi dan bininya pun lolos lagi. Tapi akhirnya sehabis korban kelimanya ini, itu Delvi dan istrinya si Dita ini tuh
memutuskan untuk berpisah atau bercerai. Karena Dita itu mengaku terpaksa melakukan semua ini karena memang dipaksa sama si Delvi dan juga diancam. Di samping itu juga si Dita ini nggak tahan sama si Delvi karena ternyata si Delvi ini itu melakukan KDRT terhadap Dita. Tuh ya guys, orang yang di luarnya itu diam, belum tentu di kandangnya itu dia bukan harimau, tetap aja harimau. Jadi kalian jangan gampang terjebak sama kediaman seseorang. Setelah cerai, si Delvi ini pun balik ke desa awalnya, yaitu di desa Parawang, Kabupaten Siak, Riau. Kenapa nih dia balik lagi ke tempat asalnya? Udah bodoh makin bodoh aja si Delvi nih ya. Jadi dia itu beranggapan di sana itu dia mempunyai banyak teman yang memungkinkan untuk membantu si Delvi ini melancarkan aksinya. Akhirnya setelah beberapa bulan si Delvi ini mencari teman, di bulan Juni 2014, ya jadi gapnya tuh memang lama banget dari korban sebelumnya ya. Delvi ini ketemu sama Sufian, warga desa di sana. Sufian pun mau nih ikut sama si Delvi karena waktu itu si Sufian ini lagi BU ceritanya, butuh uang. Dan si Sufian ini dijanjikan 500.000 sama si Delvi ini untuk satu sosis ya. Jadi demi 500.000 ya, demi 500.000 si Sufian ini mau ikut Delvi untuk mencari satu sosis. Oke, jadi ini tinggal 2 lagi kan, berarti 1 juta ya untuk 2 sosis. Akhirnya mereka nyari anak-anak nih di sungai, di mana sungai yang mereka tuju ini tuh banyak anak-anak yang sering main di sana. Di sana mereka menemukan seorang korban yang bernama Marjevan Gea, yang pada saat itu Marjevan ini berumur 8 tahun. Modusnya sama, ngajak Marjevan ini jalan-jalan naik motor terus beli jajan di warung. Nah kali ini agak mending ya, iming-imingnya itu membeli jajan di warung. Akhirnya pun Marjevan mau. Bagi Marjevan ini menggiurkan nih, gue diajak jalan-jalan, gue dapet jajanan pula di warung. Marjevan diajak ke warung untuk membeli jajan yang dimana itu adalah jajanan terakhir dari Marjevan sebelum dihabisi oleh si binatang Delvi itu. Dan di sana pula si Delvi ini lagi-lagi membeli cutter dan kantong kresek hitam untuk kebutuhan eksekusinya. Sama seperti sebelumnya, mereka bawa lagi lah Marjevan ke tempat yang sepi, dieksekusi, dikubur. Marjevan pun dicariin lagi tapi tidak pernah ditemukan juga. Delvi dan Sufian pun lolos lagi. Tapi di sini ketebak lah ya, si Delvi ini tuh cuma bisa menjanjikan aja tapi nggak bisa ngebayar si Sufian ini. Karena ya memang sebenarnya si Delvi ini tuh nggak punya uang. Akhirnya mereka di sini pun punya rencana yang lebih gila daripada sebelumnya. Mereka berencana untuk menguliti dan juga menjual daging korban terakhirnya mereka nanti untuk membayar upahnya si Sufian ini. Dan di situ pun si Sufian ini karena dia sudah terlanjur kecebur di korban sebelumnya dan dia juga lagi butuh banget uang, akhirnya si Sufian ini mau-mau aja. 18 Juli 2014, mereka nyari korban ke sungai lagi. Akhirnya di sana mereka menemukan Fema Sili Madeva yang pada saat itu berumur 10 tahun. Yang pada saat itu memang si Fema Sili ini itu lagi main sama teman-temannya, dan mereka di sini udah mulai sombong dan sangat-sangat bodoh ya. Petantang petenteng ngebawa si Fema Sili ini bonceng 3 melewati suatu desa dan lagi-lagi berhenti di warung beli cutter sama kresek hitam sambil ngebawa si Fema Sili ini. Sama modusnya itu mereka ngajak Fema Sili untuk mancing ke tempat yang katanya lebih banyak ikannya. Mereka akhirnya bawa Fema Sili ini ke sungai. Fema Sili dieksekusi, sosisnya diambil, dan di sini yang beda, mereka Fema Sili mengambil daging dan jeroannya dan itu memakai cutter. Gila, keren banget ya. Dan mereka langsung siap-siapin lah itu semuanya untuk langsung dijual nantinya. Mereka masukin bagian-bagian itu ke totalnya 6 kantong plastik dan itu terisi penuh ya. Ada 7 kantong plastik tapi yang satunya lagi itu berisi sosis. Di jalan pulang mereka menjual 6 kresek kantong daging dan jeroannya itu. Mereka jual ke warung tua dan juga satu rumah makan. Kayak warteg gitu yang mereka temuin sepanjang jalan mereka pulang aja di Sebatang Timur. Sementara 1 plastik lagi yang isinya sosis itu dibawa sama Delvi untuk pulang. Akhirnya di sini pun tujuan si Delvi mengumpulkan 7 sosis sudah di tangan dia.
ketujuh-tujuhnya. Delphi pun akhirnya bersiap untuk melakukan ritualnya itu. 7 sosis ini dia masukkan ke dalam satu wadah yang sudah diisi air dan juga kembang 7 rupa, dan itulah yang dipakai Delphi untuk mandi. Dan ritual ini itu Delphi jalankan memang itu adalah perintah ayahnya sebelum ayahnya meninggal. Yang pastinya yang menurut si Delphi ini itu ilmunya bakal masuk nih ke dia. Di sisi lain, pada tanggal 20 Juli 2014, keluarganya Vermasili ini tuh sibuk banget nyariin Vermasili karena si Vermasili ini udah hilang selama 2 hari. Bahkan semua warga Pinang Sebatang Timur itu ikut turut dalam pencarian ini. Mereka juga heboh karena sudah berkali-kali anak laki-laki itu hilang di desa mereka. Dan disinilah ya, ternyata ada salah satu warga yang bersaksi. Dia itu ngeliat si Delphi sama Sufyan ini itu membawa Vermasili menggunakan motor bonceng 3. Nah, disinilah ini kesaksian si warga ini itu dijadikan modal utama oleh polisi dalam mencari atau memburu pelakunya ini yang gak lain gak bukan Delphi sama si Sufyan. Gak cuman warga itu aja, ada juga satu orang lagi yang bersaksi, yaitu adalah temannya Vermasili yang bernama Daud. Jadi waktu si Daud ini sama Vermasili ini lagi main di sungai, si Daud ini ngelihat si Vermasili ini diajak sama 2 orang, yaitu Delphi sama Sufyan itu untuk pergi. Pada tanggal 22 atau sekitar 4 hari setelah mereka melakukan aksinya terhadap Vermasili Madeva, berkat informasi-informasi tadi, dengan gampangnya polisi menangkap mereka di rumahnya masing-masing yang berada di Pinang Sebatang Timur. Pada saat mereka diinterogasi, mereka langsung mengakui, bahkan si Delphi ini tuh bilang juga atau ngebocorin atau nyepuin kalau si Dita ini tuh sempat membantu dia dalam sebagian besar aksinya si Delphi ini. Dan akhirnya ya Dita pun ikut diangkut sama polisi. Setelah itu Delphi pun bersedia untuk menunjukkan di mana saja si Delphi ini sudah mengubur ke-7 korbannya itu, karena sampai pada saat itu memang belum ada satupun yang ditemukan. Dan ironinya, sebagian besar korbannya itu sudah tinggal tulang berulang. Bayangin aja ya, semua orang tuanya itu kumpul, hancur banget pasti perasaannya. Apalagi orang tuanya Vermasili yang tahu kalau Delphi dan Sufyan ini itu sudah menjual daging bahkan jeroan anaknya ke rumah makan yang dimana itu sudah dikonsumsi oleh orang yang gak tahu. Nah, ini kita masuk ke part terseru ya. Ini pengakuan dari para pembeli daging. Karena kasusnya udah terungkap, ibu dari rumah makan pun yang mengetahui hal ini itu pastinya kaget banget. Dia bilang kalau dia itu sama sekali tidak menaruh curiga terhadap daging yang dia beli pada saat itu. Tapi dia merasa ada yang aneh karena menurut dia itu dagingnya itu terlalu empuk saat dijadikan rendang yang akan dia hidangkan bahkan untuk keluarganya. Dan juga pengakuan dari Irawati, pembeli daging satunya lagi, itu dia membeli 3 kantong plastik dari si Delphi dan Sufyan ini. Irawati ini membeli, itu dia kira isinya daging, tapi pas dia udah beli nih, itu pas dia buka ternyata isinya bukan daging, melainkan jeroan semua. Yang akhirnya jeroannya ini diolahlah sama dia, tapi olahannya ini nggak dia jual, melainkan untuk makan keluarganya. Bayangin ya, jadi mereka makan. Dan Irawati bilang dia juga sama sekali nggak curiga sama daging yang dia beli atau jeroan yang dia beli ini. Kasiannya itu pada saat Irawati ini ngasih tahu ke keluarganya ya kalau waktu itu dia beli itu bukan jeroan sapi melainkan ternyata jeroan manusia, itu sampai keluarganya itu muntah-muntah bahkan sampai sakit gara-gara saking stresnya. Dan inilah yang dirasakan oleh keluarganya Vermasili setelah mereka tahu anaknya itu dijadikan rendang oleh mereka. Tapi hukumannya ternyata sebanding. Mereka bertiga itu dijatuhkan hukuman yang sama tanpa dibandingkan sama sekali. Walaupun si Delphi ini otaknya, akhirnya mereka divonis hukuman mati guys. Hakim pun pas persidangan, pas dia bacain kronologinya bagaimana mereka menghabisi korban-korbannya, apalagi hakimnya cewek kan, dan lagi-lagi orang tua para korban itu ada di sana untuk mendengarkan itu. Gak hancur itu hatinya loh. Dan tahu nggak yang lebih ngerinya lagi apa? Ini yang gue pikirin ya, kayak ini kan suruhan bapaknya ya, jangan-jangan bapaknya pun melakukan hal yang sama atau lebih parah dan nggak ketahuan. Makanya bapaknya ini percaya bahwa cara itu bisa diturunin ke anaknya. Menurut kalian gimana guys? Please banget komen di bawah ya guys. Dan itulah kejadian
yang baru gue tahu ternyata di Indonesia ada hal yang segila ini gitu.